Pertama yaitu daftar layar. Maka di sini ada beberapa layar yang ditampilkan seperti peta kerja cetak sawah Maluku Utara. Ini merupakan layer yang menampung poligon yang kita gambar untuk lokasi indikatif cetak sawah. Kemudian ini kemudian yang kedua adalah layar wilayah administratif yang merupakan layer untuk mengetahui batas dari tiap wilayah administratif termasuk juga kabupaten, kemudian kecamatan dan desa. Nah, selanjutnya ada layar HGU, hak guna usaha, kemudian layar cetak sawah 2015 sampai 2019, kemudian LBS 2024 dan juga kawasan hutan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka peta kerja, maka dipastikan semua layar di sini sudah aktif seperti itu. Layar ini sudah aktif untuk mempermudah kita dalam menggambar poligon lokasi indikatif cetak sawah. Karena kalau kita nonaktifkan, termasuk rawa juga Pak? Enggak. Termasuk rawa juga diaktifkan? Rawa enggak. Kalau untuk rawa kita enggak. Kalau kita enggak. Oh di pinggir laut. Iya betul. Pun ada rawa. Kemudian contohnya ketika kita Ya jangan di acehkan kawasan hutan, maka sebenarnya layer hutan akan menghilang, seperti itu Pak. Ya. Begitupun juga dengan LBS. Jadi LBS itu yang ditandai dengan layer yang berwarna biru. Ini merupakan LBS. Jadi kalau kita uncheckkan LBS-nya, maka penanda atau layer bagian LBS akan menghilang. Seperti itu. Begitupun juga dengan cetak sawah. Cetak sawah yaitu merupakan layer yang berwarna merah. Seperti ini Pak. Nah, kemudian untuk mulai menggambar lokasi indikatif cetak sawah, maka kita bisa menggunakan layar-layar ini untuk membantu kita di mana seharusnya kita dapat membuat poligon seperti itu. Jadi di sini kita sudah bisa melihat mana HGU, kemudian mana LBS, mana cetak sawah 2012 sampai 2019, sehingga kita bisa menggambar poligon di luar area ini. LBS yang biru, yang merah cetak sawah, yang merah cetak. Tapi boleh kan? Boleh kan? Bisa. Mau tahu Pak? Kemudian sekarang saya mencontohkan bagaimana kita mulai menggambar poligon lokasi indikatif cetak sawah. Untuk mulai menggambar kita bisa bikin icon edit yang warna hijau di bagian bawah. Untuk apa itu Pak? Untuk mulai membuat poligon Pak. Iya. Jadi kita klik edit, kemudian akan muncul sebuah pop-up di sini. Karena untuk saat ini kita fokus pada lokasi indikatif cetak sawah, maka kita klik Misalnya Pak, Bapak mau mengidentifikasi di desa mana, kita masukkan desanya di search engine itu, nanti akan mengarahkan apa sensornya akan mengarah ke desa yang dimaksud. Kita bisa identifikasi di situ. Lorong Indah. Enggak dong. Coba toh, coba. Desa Masih ada. mana? Ini masih ada. Saya di Lembah Asri ya. Lembah Asri nih. Saya sebentar kali. Pak, desa Lembah Asri. Jadi ini saya merupakan implementasi di mana ditandai dengan garis warna putih.
Boleh disesuaikan, Bu. Ya udah. Lah saya orang Hutana. Tapi langsung jalanannya dari Ini bisa kelahiran ini. itu Lembah Asri, vegetasinya apa mas? Sawah. Sawah. Tapi itu enggak. Ya, Itu yang memang- LBS yang biru. Memang kalau Yang untuk LBS. di Citra itu Lembah Asri itu di hutan, Leroy juga di hutan. Oh, jadi tinggal apa? Tapi kan peta kerjanya pakai ini. Jadi kalau dia selama di luar biru-biru atau merah-merah, nanti itu bisa diusulkan. Bisa tenggelam kalau kita di bukan. Yang itu dia sumber sari. Ya ini saya ada sumber sari. Itu dia misal tuh. Coba Pak, bisa pakai sumber sari dulu, coba sumber sari. Karena sumber sari itu yang lahan non apa? Dia bongkor lama tuh. Loh, kan sekarang ada rehabilitasi dari ini apa? Kalau seandainya kita masuk di LBS kan bagus tuh. Enggak yang belum dia pergi dulu tuh. Saya ada lihat ini sumber sari. Termasuk ya? Itu. Masuk. Oh, masuk. Masuk Pak Eko. Itu bukan yang itu kan drone itu. Tambah masuk. Bangka itu izin itu itemnya kan cuma dimasukin desa. Kalau seandainya kan saya kan kalau ngeliat kayak gini nih tidak tahu posisi saya di mana sekarang kayak gitu. Kalau masukin ke titik koordinat Boleh, Boleh, iya, boleh, boleh. Bapak ada koordinat. Langsung diketik juga. Oh berarti di apa di dashboard yang di apa? Saya yang ini. Yang tadi tulis Lembah Asri itu. Iya, Iya, share ini deh. Ya, di search engine yang dekat peta kerja cetak Coba. Jawa Maluku Utara. Kalau Mas punya langsung diisi saja nggak apa-apa. Coba langsung di apa? Bisa diketik gitu. Koordinatnya berapa? Biar diketik situ nanti akan menuju di sana. Lebih bagus memang kalau tidak ada koordinat Pak. Itu lebih fokus kan? Ini Pak. Bentar ya Bu ya. Kalau dia maksudnya kalau mau apa? Kalau mau input SAP bisa atau data SAP KML kalau Bapak punya bisa. ada itu opsi itu atau KML bisa. Dikirim ke kami nanti kami yang. Oh nanti ini kan Kalau poligon ini toh nanti kalau sampai udah gambar itu nanti bisa keluarnya juga SAP langsung. Disimpan dalam bentuk SAP. iya. Gambar di sini poligon nanti disimpan dalam bentuk SAP. Misalkan sekarang kan di lapangan. Kalau pengukuran kan pakai handphone. Nah, nanti kan ekspornya nanti kalau untuk KML kan bisa SAP. Ya. Atau mau sini Nanti dikirim ke kami, kami yang tempelkan Pak. nanti Bisa. Itu nanti masuk di layer, jadi ada tambahan layer. Nanti bisa ditambah. Udah maksudnya nanti saya bikin di rumah saya untuk yang pakai koordinat saya manakal di rumah. Boleh ya. Nanti ini saya udah dapat ini. Oh ini teman-teman. Baik Pak, izin saya lanjutkan. Boleh, silakan. Maaf yang poligon. Jadi ini kita sudah coba cari di Desa Sumbersari. Ya. Jadi di Desa Sumbersari ini ada berapa LDS ini, di mana tanda kalau kita harus menggambar di luar LDS ini. Nah, untuk mulai menggambar kita bisa klik icon edit yang warna hijau. Kemudian kita pilih lokasi indikator kita kawah karena untuk kali ini hanya baru ada program kita kawah. Kemudian ketika kita klik lokasi indikator kita kawah di sini, maka kita bisa mulai menggambar poligon. Contohnya kita akan menggambar poligon yang ada di sampingnya LBS ini Pak. Ya. Kita klik saja di sini. Nah, maka otomatis akan ada garis merah yang menandakan poligon yang akan kita buat. Untuk mulai menandai titik mana saja kita klik lagi. Seperti ini Pak. Kemudian kita klik.
Iya. Berarti di kompleks dalam kamu dia masuk. Itu. Kompleks dia masuk semua ya. Ya belum timbul semua maksudnya darah. Kanker. Masih kegiatan di kantor. Kita mau zoom Meeting di kantor. Bahasa kira itu gua ada kalau gini bisa gini. Itu dia. Kan? Itu virusnya. Ya, itu dia. Saya pikir kayak bisa overlay dari si ADN ya. Pokoknya untuk mengakhiri membuat poligon kita klik 2 dari sini. Kita klik 2 kali. Nah, Iya itu kalau enggak taruh di mana lah. sudah akan muncul poligon yang kita sudah buat. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengisi atribut data dari poligon yang kita sudah buat. Jadi di sini untuk data kegiatan kita biarkan saja lokasi Universitas Sawah. Kemudian di tahun anggaran karena saat ini kita berfokus pada tahun anggaran 2025, kita pilih 2025. Namun ketika Bapak Ibu nantinya akan membuat untuk tahun anggaran 2026, maka pilih 2026. Kemudian di sini pilih kabupaten lokasi dari lokasi indikatif ini. Ini yang tadi Ibu Enak telepon yang dikonfirmasikan kita mau coba cek lagi. Kemudian diisi kabupaten, kecamatan, dan desa. Kali itu bisa tapi kan jangan sampai koordinasi kita nanti coba dicek kalau nanti dicek kalau itu jiwa LPS langsung digambar kan. Nah selanjutnya diisi nama poktan yang ada di sana. Ini tadi sama Selanjutnya pada kolom keterangan ini diisi dengan nama pembuat poligon, dan juga kontak yang bisa dihubungi. Sehingga jika ada kesalahan atau mungkin masalah lain terkait poligon ini, maka kami dari pusat atau mungkin dari provinsi bisa menghubungi pembuat poligon yang bersangkutan seperti itu. Soalnya seperti ini Pak, jadi kita tulis nama, kemudian ini tulis juga kontak yang dihubungi melalui WhatsApp seperti itu. Kemudian untuk menyimpannya kita klik save. Ketika tombol save sudah mati seperti ini Pak, jadi akhirnya kita simpan datanya, kita bisa close. Kemudian kita di sini bisa melihat poligon yang sudah kita buat. Nah, di sini ada nama poktannya, kemudian luas areal yang sudah kita gambar. Ini 4,25, namun ini hanya sebagai contoh di mana aturannya kan minimal 5 hektar. Namun sebaiknya luas hamparannya disarankan seluas 50 hektar. Nah, kemudian ketika kita membuat poligon, kemudian dirasa ada salah dalam mengisi atribut datanya, maka kita bisa melakukan edit dengan cara kita klik poligonnya, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik titik 3 yang ada di bawah, kemudian klik edit. Nah, di sini kita bisa mengisi kembali atribut data yang ada di poligon tersebut. Kita bisa ubah data yang dirasa salah input seperti itu. Nah, kemudian klik save untuk menyimpannya. Kemudian close. Nah, seperti ini Pak. Jadi ketika kita update, maka datanya juga sudah update di sini Pak. Dan ini akan langsung masuk ke pusat seperti itu. Akan langsung tersinkron. Nah, kemudian ketika misalkan dari Bapak Ibu kalian ada salah membuat poligon, atau mungkin misalkan ada beririsan dengan LBS, atau mungkin beririsan dengan layer-layer lain yang
yang dianggap tidak sah dalam cetak sawah seperti HGU atau mungkin kelanjutan. Di sini untuk saat ini fitur edit polygon tidak ada. Edit polygon maksudnya edit Memperkecil atau besar ini, Iya, iya, mengurangi betul. atau menambahkan itu tidak ada. Iya betul. Jadi ketika nanti misalnya ada yang beririsan Pak, nah ini untuk cara untuk membuatnya maka kita bisa dihapus dulu Semuanya. satu poligon itu apa, Pak? Iya, maksudnya satu poligon itu dihapus semuanya. Iya betul. Jadi kita bisa hapus. Bikin ulang lah caranya begitu. Iya betul Pak. Selesai lah. Caranya sama, kita klik poligonnya, kemudian Nanti kita klik titik tiga aplikasinya ini, kan kontak. kita klik edit. Nah di bagian bawah sini ada tombol hapus Pak, seperti ini. Jadi hapus ya. Nah kemudian untuk SHP yang sudah kita buat di sini itu kita bisa download, atau mungkin kita bisa print sebagai PDF Pak. Jadi yang pertama untuk download terlebih dahulu. Yang mungkin misalkan Bapak Ibu untuk mau buat laporan atau mungkin mau mengelola SHP tersebut lebih lanjut, maka kita bisa menggunakan tombol download yang ada di bagian bawah yang keempat Pak, tombol download, kita klik. Kemudian kita ke bagian draw, kita klik bagian draw. Nah, kemudian di sini kita bisa gambar Pak, gambar. Setelah klik draw kita klik yang bagian Pak, yang paling atas untuk kita mulai memilih area mana yang akan kita download SHP-nya. Seperti ini. Nah, ketika sudah terselect, di sini akan muncul tombol report. Kita klik report. Kemudian kita bisa klik tombol download yang ini Pak. Kemudian di sini kita bisa pilih format yang akan kita download, yaitu bisa berupa SHP, seri file, atau DDB atau di database, dan juga CSV. Kalau pilih salah satu, kemudian kita klik download. Di sini maka akan tersimpan Pak. Kita klik reaction saja, maka file SHP-nya nah ini maka file SHP-nya sudah terlalu aktif ini. Nah sebelum mendownload kita pastikan dulu Pak, kita mau simpannya di folder mana. Nah sini kita tempatkan, misalkan kita mau tempatkan di folder tempat kita bisa buka mode, kemudian kita klik save. Setelah itu kita bisa langsung buka filenya. Tadi kita simpan di folder download. Nah kemudian di sini ada folder zip. Kita bisa ekstrak atau kita bisa buka. Di sini ada file satunya. Nah begitu pun juga dengan format lain. Misalnya kita download format CSV. Kita pilih lokasinya, kemudian klik save. Ini merupakan file CSV atau download, ada daftar poligon yang kita buat beserta data-data atribut yang dalamnya seperti nama provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan poktannya seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah mendownload PDF. Jadi untuk mendownload PDF itu kita harus mengarahkan area peta kerja ini sesuai dengan area yang ingin kita download PDF-nya. Misalkan kita akan mengarahkan ke desa Sumbersari, maka pastikan desa Sumbersari ini terlihat semua di layar. Seperti ini contohnya. Kemudian kita klik tombol ketiga di bawah.
Kemudian kita masukkan nama peta kerjanya atau kerjanya nanti, atau di dalam default juga bisa. Kemudian layoutnya kita mau layoutnya seperti apa. Kemudian formatnya di sini bisa format lain juga. Kemudian kita klik ini. Maka aplikasi peta kerja akan generate file PDF yang kita bisa. Itu dia tahu tuh. Nah itu dia, itu kayak ini kan itu Ketika file PDF sudah dibuat, maka ini akan muncul file PDF-nya. Kita tinggal klik saja, Pak, maka akan diarahkan ke halaman baru yang merupakan file PDF yang sudah kita minta generate tadi, seperti ini file PDF-nya. Mungkin sekian terkait tutorial penggunaan peta kerja cetak pesawat. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Jadi Pak, nanti kalau ini PDF-nya ini sudah dicetak, ini PDF yang ada di spasialnya. Jadi Bapak juga bisa cross-check lagi, maksudnya memastikan yang sudah kita gambar ini benar atau enggak yang diharapkan di lapangan. Kita bisa cek dengan Avenza juga. Ini bisa combine dengan Avenza. itu yang tadi tanya apakah bisa di kembali. Tapi kalau misalnya mau membuat dulu petanya dengan Avenza tidak melalui ini, nanti hasilnya bisa dikirim ke kami tempelkan ke sini. Oke. Tapi kalau mau membuat di sini, artinya tidak ke lapangan dulu, tapi ketika sudah punya bayangan, Iya itu dia. ini kita bisa gambar. Kalau mau dipastikan lagi ke lapangan, bisa di-download PDF-nya, nanti pakai Avenza, kita cek apakah betul di situ atau tidak. Itu ya, maksudnya kami kan tergantung kondisi lahan kami kan Bu, jangan sampai kalau seandainya kita ngambil tindakan untuk menggambar terlebih dahulu ternyata kondisi di lapangannya, topografinya gimana, elevasinya gimana, itu kan agak sulit di kami. Jadi kalau kita pakai Avenza dulu kan